Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Rahma, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Al-Fadlu, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTK UIN K. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 2071251142 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Al-Fadlu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya minta Mbak Zaidah bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran. Amin. Oke, sebelum dimulai, Ibu mau nanya dulu kabar kalian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik deh. Oke, sebelum dimulai, Ibu mau mengabsen dulu. Arifah, Afika Felina, Anissa Tri Islami, Atikotul, Alimatul, Anindya, Cinta Vanessa, Dinda Najwa, Farida Mutamimah, Mutiara Adwa, Nadia Nara Indana, Hafiza Talita, Rahma Evelyn, Vivi Nurvita, Zaida Ilmania, Zaskia Nurul Ashifa. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini kalian bisa mengikuti semua, nggih? Kita awali pagi hari ini dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Mari kita membaca Al-Quran bersama-sama. Quran surat yang menjelaskan tentang sholat dan zikir. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul adzim. Oke, dari surat yang telah kita baca, diantaranya itu kita ayat kandung ini menjelaskan tentang kita diharuskan menjadi orang yang amanah. Bagaimana cara amanah? Amanah itu kan dibagi menjadi 3, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, dan amanah kepada sesama. Nah, salah satu di sini kita adalah amanah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita melaksanakan sholat dan berzikir. Oke, nah setelah itu
kita melanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Mari. Indonesia tanah airku. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada selanjutnya, yaitu kita bahas dulu materi kita yang lampau, yaitu mengenai Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita ketahui jumlahnya ada berapa? 99. Ada yang masih ingat makna Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang mulia, yang terpuji. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari ada berapa Asmaul Husna? Ada 4. Yang pertama ada Al-Alim, Maha mengetahui. Ada Al-Basir, Maha melihat. Ada As-Sami, Maha, dan ada Al-Khabir, Maha memberi tahu. Nah, itu akan berkaitan dengan materi kita kali ini. Dan berdiskusi, maka kalian semua mampu menjelaskan makna sholat sebagai bentuk dari penjagaan diri dari perbuatan keji dan mungkar dengan menggunakan kalimat kalian sendiri secara runtut dan benar minimal 3 pernyataan. Yang kedua, melalui kegiatan refleksi diri, maka siswa kelas 7 mampu memberikan contoh bagaimana penerapan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Minimal bisa menyebutkan 3 contoh. Yang ketiga, nanti berdasarkan studi kasus, maka siswa kelas 7 mampu menganalisis keterkaitan antara sholat dan pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab. Oke. Nah, bagaimana teknik penilaian? Teknik penilaian pada materi kali ini itu ada 2. Yang pertama ada teknik formatif dan teknik sumatif. Kalau teknik formatif itu adalah penilaian sikap dari bagaimana kita mengobservasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua ada kegiatan keterampilan, di mana kegiatan keterampilan ini yaitu praktek menganalisis bagaimana cara kalian menganalisis keterkaitan sholat dalam pembentukan karakter. Kemudian ada disiplin serta tanggung jawab. Nah, adapun penilaian asesmen sumatif itu dengan cara teknik tertulis atau ada pilihan ganda. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada satu motivasi yang dimana itu menjelaskan tentang sholat. Coba Mbak Adwa bisa dibacakan. Oke, motivasi yang terkandung ini diantaranya yaitu kita jangan sampai menjadikan beban ketika kita melaksanakan sholat. Kalau sholat kita jadikan beban, maka kita akan melaksanakan sholat dengan malas-malasan. Ya kan? Apalagi biasanya kalau kita menjadikan sholat sebagai beban, kita akan melaksanakan sholat tidak tepat waktu. Mengapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari? Bagaimana? Kenapa? Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Karena? Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Allah itu memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Kita mengetes ketepatan kalian. Silahkan sediakan 1 pulpen. Sudah semua menyiapkan pulpen? Sudah. Oke, instruksinya yaitu ketika saya bilang sikut, silahkan kalian megang sikut kalian. Kalau saya bilang sakit, silahkan kalian pegang perut kalian. Oke. Kalau sekat, silahkan kalian tampilkan kedua siku kalian. Lalu kalau saya bilang sikat, silahkan cepet-cepetan kalian ambil pulpen kalian. Oke. Sudah siap? Sudah? Oke, kita mulai ya. Sikut. Sakit.
sikut, sekat, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sikat. Gimana kalian nanti diminta mengorientasikan sebuah masalah dalam sebuah video. Oke, selanjutnya kalian bisa menyaksikan video mengenai kenapa kita harus sholat. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengamati apa yang terjadi dalam video ini. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Kenapa Ubay harus sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama ciptakan Allah memang itu beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman tentang ibadahnya Dengan manusia, walaupun nanti tujuan akhirnya juga kita tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah membagi kelompok menjadi 4. Silakan kalian bisa mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing, silakan coba kalian mencari jawaban tentang kenapa sholat itu bisa terjadi dan apa makna sholat yang sebenarnya. Silakan kalian bisa mencari informasi dari buku pegangan kalian masing-masing. Mengisikan LKPD, nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil dari buku kalian. Konkret itu yang pasti, yang sesuai. Menunggu waktu istirahat kalian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis dan kesimpulan berkait tadi. Siapakah tokoh utama dalam video cerita Ubay tersebut? Ubay. Apa permasalahan yang dialami tokoh utama tersebut? Dia merasa bingung mengapa harus melaksanakan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Bagaimana tokoh Ubay menjalankan sholat dalam kisah itu? Menjalankan sholat tepat waktu. Analisis dan mengevaluasi. Nah, dari video tadi coba di sini
Ada enggak bentuk sebuah atau bentuk seseorang yang belum mendapatkan keberhasilan dalam menjaga sholat? Marina menari di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, mengenai materi yang telah kita pelajari. Oke, sekarang masing-masing kelompok bisa maju ke depan. 1. Dia bisa maju ke depan. Sini, maju ke depan sini. Silakan bisa milih angka 1 sampai angka 7. Kamu mau milih angka berapa? Angka 3. Perintah apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Pembelajaran kali ini yaitu kita mengetahui bahwa sholat merupakan kewajiban bagi kita semua, terutama oleh umat muslim, karena sholat itu merupakan ibadah atau perintah Allah. Dengan sholat kita bisa terhindar dari hal yang keji dan mungkar. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini, kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kali ini? Seru? Menyenangkan? Oke. Apa yang kita pelajari mengenai makna sholat pada hari ini? Secara bahasa, sholat itu adalah berdoa untuk meminta kebaikan. Kalau secara istilah, sebuah perkataan, perbuatan diakhiri dengan salam. Kita akan membahas mengenai materi zikir, ya. Setidaknya tadi kita sudah sedikit-sedikit membahas tentang zikir. Nanti untuk pembahasan yang lebih rinci lagi, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita berdoa atau kita mengakhiri sebuah pelajaran, bisa bersiap-siap atau berkemas-kemas dulu. Silakan Mbak Alifah, bisa dipimpin untuk doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa membuahkan hasil yang baik, bisa menjadikan motivasi kita untuk terus melaksanakan sholat dengan tepat waktu, ya. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kali ini. Nah, saya cukupkan pembelajaran kali ini. Apabila ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.